rumah yang isinya sebuah keluarga yang mempunyai visi dan misi yang sama. Momen yang paling berkesan saya mendapatkan keluarga sih. Ngobrol langsung dengan mereka, mereka tetap santun, rendah hati, dan memegang prinsip value-value yang ada di RK gitu. Membuktikan, merealisasikan apa yang disampaikan, dicita-citakan atau diomongin gitu. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Ajari Padilla dari IPB University juga dan dari Asrama Rumah Kepemimpinan Regional 5 Bogor. Oke, kenalin nama saya Supauji dari Regional 5 Bogor IPB University. Saya Fitri, pengurus Rumah Kepemimpinan dan mulai bergabung tahun 2023. Saya Azam Muhammad Hafiz dari alumni Rumah Kepemimpinan Regional 2 Bandung Angkatan 8. Pada waktu itu tuh saya berpikir saya harus tetap kuliah tanpa harus membebankan orang tua saya, dan saya ketemu ini ada yang namanya beasiswa Rumah Kepemimpinan. Namun setelah saya melihat setelah saya riset gitu tentang Rumah Kepemimpinan ini, ternyata Rumah Kepemimpinan ini bukan hanya soal beasiswa aja gitu. Jadi akhirnya saya menemukan bahwa ternyata Rumah Kepemimpinan ini salah satu inkubasi pemimpin masa depan. Jadi saya tertarik buat masuk ke sana. Sama kayak Ajri, cuman kayak saya kan alumni dari pondok pesantren, dan kayak masuk ke kampus tuh agak shock gitu, kultur shock lingkungan itu agak shock banget. Dan pas waktu semester 1 sama 2 saya tuh asrama PKU sama Ajri juga satu lorong, dan kebetulan dari sanalah kita cari-cari beasiswa-beasiswa yang emang bener-bener beasiswa rumah gitu, rumah kepemimpinan gitu. Dan setelah dilihat ternyata adalah rumah kepemimpinan, pas dicek juga alumni-alumninya juga banyak, dan itulah tujuan saya buat masuk ke rumah kepemimpinan itu. Oke, selain alasan pribadi karena memang mencari pekerjaan ya gitu. Yang pertama saya ngelihat bahwa kalau saya masuk rumah kepemimpinan, saya tuh bisa berkontribusi untuk masyarakat lebih luas, dan saya bisa bertumbuh dan berproses. Ada dua hal, Kak. Yang pertama, RK ini lingkungannya. Yang kedua, di RK ini banyak orang-orang besar, orang-orang hebat yang sudah memberikan contoh. Dan saya pikir ini tempat yang bagus untuk saya bisa belajar banyak supaya bisa kolaborasi juga ke depannya. Oke, momen yang paling berkesan saya mendapatkan keluarga sih. Keluarga di saya yang fase-fase merantau yang jauh, dan saya menemukan keluarga yang satu visi, satu tujuan. Itu menurut saya hal yang wah gitu buat mahasiswa yang perantauan tersebut itu. Kalau saya tadi mungkin sama ya pengen ngejawabnya kekeluargaan, tapi karena udah dijawab sama teman saya Ucup, jadi mungkin hal yang paling memorable itu saat ini tuh aku lagi menerima beasiswa bootcamp dari Rumah Kepemimpinan, yaitu bootcamp digital marketing. Nah, dari sana itu aku menemukan sebuah momen di mana aku menemukan passion dari diri aku sendiri sih. Jadi ketika ketemu sama Rumah Kepemimpinan, kayak nyata Rumah Kepemimpinan tuh membuka dan membukakan jalan buat saya ketemu dengan passion saya. Ada banget gitu kan, salah satunya yaitu ketika aku ditunjuk sebagai project officer gitu kan, dan harus mengelola event yang sangat besar bersama mitra strategis Rumah Kepemimpinan, di mana saya itu harus mengkontrol semua orang untuk bisa membuat event yang sangat luar biasa ini. Dan ternyata itu nggak mudah ya untuk memimpin banyak orang, mengkontrol dan memberikan event yang terbaik itu nggak mudah gitu kan. Dan di situ tuh saya sampai pada proses evaluasinya, saya masih ingat dengan mentor di event tersebut, dan itu membuat saya menangis. Dan dari situ saya mulai memikirkan bagaimana nih nextnya saya bisa memimpin sebuah event yang besar, dan saya bisa memberikan yang terbaik dalam event tersebut. Dan itu membuat saya jadi ingin terus bertumbuh dan berproses di RK ini. Nah, setelah itu tuh aku jadi mulai dikasih kepercayaan oleh para leader di RK dan diberikan amanah beberapa kali gitu kan. Bahkan sering kayaknya ya aku lagi gitu kan. Salah satunya adalah project officer di event Ramadan, ataupun menjadi kapten di salah satu program-program yang ada di Rumah Kepemimpinan.
Yang paling berkesan itu ketika dibina sama pembina-pembina ya, Bang Bahtiar, Ustadz Musoli, supervisor dan kawan-kawannya gitu. Karena di situ banyak hal yang memberikan pandangan kalau kita tuh jadi manusia berproses terus dan kayaknya nggak akan pernah selesai sampai ajal menjemput. Ada satu momen khusus ya? Satu momen khususnya ketika evaluasi ya Bang. Evaluasi yang masuk mana? Evaluasi kalau nggak salah waktu itu sama Bang Bah. Pas evaluasi itu saya kayaknya termasuk yang aman-aman aja, lancar-lancar aja gitu ya. Cuman justru saya kaget ketika oke, Azam kamu lulus gitu. Saya pikir saya nggak lulus gitu, ternyata saya lulus gitu. Dan di situ saya mikir berarti saya dapat kesempatan yang lebih nih untuk bisa eksplor lebih banyak bersama rumah pimpinan, ketemu alumninya dan segala macam. Dan itu yang menurut saya nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Upamiti abdi mungkin abdi teh kedah menyesuaikan antara waktu kuliah, waktu pembinaan. Jadi kadang merasa program dengan waktu-waktu yang padat. Jadi tantangan paling terbesar menyesuaikan waktu sih. Oh, impact-nya abdi jadi tiasa ngebagi waktu anu efektif lah gitu. Kalau Abi kan masuk Indonesia aja ya. Kalau saya masuk IPB itu jalur ketua OSIS, dan jalur ketua OSIS pun kita tuh dituntut buat aktif berorganisasi iya, dan dituntut juga untuk akademik iya. Nah dari sanalah saya memulai pas waktu semester 1 semester 2 tuh kayak nggak sanggup gitu kalau misalkan bener-bener organisasi iya, akademik iya. Tapi setelah saya masuk ke rumah pimpinan dan saya belajar memanajemen waktu, dan alhamdulillah saya bisa memanajemen waktu dengan dilatih di rumah kepemimpinan. Bukannya masuk RK malah tambah sibuk ya? Justru itu tantangan buat saya buat lebih-lebih belajar memanajemen waktu. Banyak banget sebenarnya tantangan di rumah kepemimpinan. Itu yang tadi salah satunya saya menjadi project officer, itu kan tantangan buat saya yang saya sebelumnya belum pernah kan. Dan yang paling penting adalah ketika aku meyakinkan para donatur ataupun orang lain untuk berkontribusi dalam mendukung program rumah kepemimpinan. Dan dari situ saya belajar bahwa ternyata masyarakat di Indonesia ini memang masih sedikit ya aware terhadap pendidikan dan kepemimpinan di Indonesia ini, dan itu tuh membuat saya belajar cara berkomunikasinya seperti apa sih karena di luar sana kan sangat berbeda ya, beragam orang lain, dan dari situ saya belajar berkomunikasi dengan mereka gitu, dan meyakinkan untuk berkolaborasi dan mendukung program-program di RK. Tantangan paling besar sebetulnya walk the talk, membuktikan, merealisasikan apa yang disampaikan, dicita-citakan atau diomongin gitu. Kita pernah bikin visualisasi mimpi dan ternyata nggak mudah merealisasikan itu kan. Bahkan kadang kebanyakan orang-orang RK ini bilangnya kita ini hebat-hebat tapi berakhir di wacana gitu. Dan sampai sekarang saya masih mencoba merealisasikan itu kan. Ada yang terrealisasi? Nggak tahu ya apa nih terrealisasi. Mungkin beberapa ada, dan itu saya lihat di alumni-alumni RK yang lain terwujud. Banyak kolaborasi-kolaborasi yang dibentuk dan mereka bisa sukses dari situ. Contohnya udah banyak lah, abang-abang kita yang keren. Tantangan yang men-trigger pertama realita di Indonesia ya kan ya. Masalahnya banyak dan seterusnya. Tapi justru itu kesempatan untuk kita mengeksplorasi apakah ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, visi kita itu masih relevan atau enggak gitu. Dan di RK saya ngelihat banyak contoh-contoh yang dia sebelumnya nggak ada pakemnya, nggak ada standar sebelumnya, tapi itu dilakukan, diterobos, dan ternyata berhasil gitu. Itu kurang lebih kan. Visioner. Sama visioner. Rendah hati. Momen rendah hatinya ya? Visioner. Kenapa tuh? Karena mungkin kalau dari saya pribadi ketika sebelum masuk ke RK ini, saya tuh tipe orang yang kayak mengikuti arah aja gitu, mengikuti arusnya aja. Jadi kayak ya udahlah, mau hidup gimana pun itu
bebas gitu. Tapi setelah saya masuk ke RK itu ada yang namanya MPM, di mana saya harus menuliskan 100 mimpi, bahkan untuk beberapa tahun, untuk 75 tahun ke depan. Dari situ saya terbantu banget. Jadi ketika di kuliah saya nggak kehilangan arah. Ketika kuliah saya tahu apa yang harus saya ikuti dan harus saya lakukan selama kuliah. Oke, kalau saya sama visioner, alasannya tuh dulu saya masuk organisasi, aktif organisasi itu karena saya emang benar-benar pengen dilihat lah, tujuannya tuh awalnya tuh. Tapi ketika saya masuk rumah kepemimpinan, ternyata terjun ke organisasi itu bukan hanya kita dikenal, tapi kita harus berdampak sama orang-orang, sama masyarakat gitu. Dan setelah saya berjalan di rumah kepemimpinan, alhamdulillah saya bisa menunjukkan, bisa mengetahui mimpi saya itu apa, goal saya itu apa. Dan awalnya kan saya tuh masuk IPB tuh jurusan agronomi pertanian, dan itu pun dipilihin sama IPB. Yang awalnya tuh pilihan 1 sama 2 tuh bukan pertanian. Dan setelah saya menjalankan dan akhirnya saya belajar mengenai MPM lah di rumah kepemimpinan, dan saya menemukan oh ternyata saya juga bisa gitu menggapai mimpi dengan saya belajar di agronomi dan hortikultura gitu. Rendah hati. Karena saya tuh tahu sebelumnya kan masuk RK saya kepoin dulu nih alumninya, dan setelah masuk pengurus RK dan saya tahu gitu bahwa ketika alumni RK tuh keren-keren banget ya, Masya Allah banget gitu kan, dari atas, dari level atas sampai level bawahnya ini alumni-alumni yang baru ini mereka itu keren-keren, dan ketika ketemu ataupun ngobrol langsung dengan mereka, mereka tetap santun, rendah hati, dan memegang prinsip value-value yang ada di RK gitu. Di RK tuh waktu itu kalau nggak salah ada room PK ya Kang ya. Ada rendah hati, objektif, open mind, moderat, prestatif, kontributif. Sebetulnya dari 6 nilai itu yang paling mengena di diri saya, dan ini coba dipraktekkan sampai sekarang tuh yang momen rendah hatinya ya, value rendah hatinya gitu. Karena kadang-kadang saya masih suka arogan gitu mungkin, atau terlalu percaya diri gitu. Tapi justru ketika inget core value 6 tadi di poin rendah hati, itu ngajarin saya buat bisa beradaptasi, belajar lebih banyak, termasuk juga akhirnya berkenalan dengan alumni RK yang luar biasa. Oke, kalau dari aku sih kayaknya intervensi kepemimpinan yang bernilai itu kayaknya nggak ada. Jadi nggak ada yayasan atau sebuah tempat di mana para pemuda-pemudi Indonesia tuh diinkubasi buat jadi pemimpin masa depan yang berdampak. Itu kayaknya kalau misalnya rumah kepemimpinan nggak ada itu nggak ada. Betul banget, dari Ajil juga betul, dan saya cuma bisa nambahin rumah kepemimpinan tuh benar-benar sangat berarti bagi kita sebagai mahasiswa, karena di sana tuh benar-benar berbeda rumah kepemimpinan disebut. Karena rumah kepemimpinan di sini tuh bukan hanya berdampak saja, tapi kita juga belajar beragama Islam kayak gimana, menjadi muslim yang produktif kayak gimana. Dan khususnya saya yang notabene tuh alumni pondok, yang dimana di luar sana yang alumni di pondok ketika masuk ke kampus tuh langsung berbeda lah, bukan jadi ciri-ciri alumninya tuh nggak ada gitu, alumni pondoknya tuh. Nah, pas saya masuk ke rumah kepemimpinan, alhamdulillah saya bisa menjaga hafalan saya di rumah kepemimpinan, karena di sana ada kegiatan TTA, dan di sana juga ada KIK juga, dan alhamdulillah saya bisa apa yang didapat waktu saya SMA di pondok tuh bisa dijalankan di rumah kepemimpinan ini gitu. Pemimpin yang amanah untuk Indonesia, karena di RK ini adik-adik atau peserta ini, alumni itu dibentuk untuk memimpin dan berkontribusi lebih luas dan bisa memimpin Indonesia yang sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh agama kita gitu. Pandangan saya kalau RK nggak ada, mungkin justru peluang-peluang yang bisa diharapkan gitu ya, supaya Indonesia lebih baik ke depannya, lebih bermartabat dan segala macam, ya yang pasti itu nggak ada gitu ya. Tapi bisa jadi sebaliknya gitu. Bisa jadi Indonesia jauh lebih baik gitu, walau alam, tapi nggak tahu ya. Maksudnya ikhtiar RK ini kan luar biasa, dan harapannya bisa membawa
bangsa Indonesia menuju peradaban yang madani kan gitu. Mungkin gitu Pak. Rumah kepemimpinan bagi saya tempat singgah yang bisa membantu saya untuk mewujudkan mimpi. Oke, kalau buat saya itu ibarat rumah yang isinya sebuah keluarga yang mempunyai visi dan misi yang sama, yang dimana visi misi yang sama ini itu harapannya bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Rumah tempat untuk bertumbuh dan proses, dan setiap prosesnya aku didukung bersama pengurus-pengurus lainnya gitu. Rumah kepemimpinan buat saya tempat menemukan kehidupan yang luar biasa. Itu mungkin. Sebelumnya mau ngucapin dulu terima kasih kepada Rumah Kepemimpinan yang sudah sangat-sangat memberikan banyak manfaat kepada saya, bukan hanya soal material tapi non material juga. Jadi saya sangat banyak mendapatkan manfaat dari Rumah Kepemimpinan ini. Buat teman-teman yang berada di tingkatnya di bawah saya, jangan lupa buat join Rumah Kepemimpinan. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat Rumah Kepemimpinan yang telah memberikan banyak hal dan manfaat kepada saya. Semoga dengan apa yang diberikan kepada Rumah Kepemimpinan ini kepada saya memberikan manfaat yang luar biasa dan menjadi amal jariah kepada semua orang. Ikan kakap makan ikan teri. Rumah Kepemimpinan yang paling cakap dan siap memberi. Widih. Ikan kakap makan nasi. Semua masyarakat jangan lupa donasi. Mungkin di momen milad RK yang ke-23 ini, pesan buat adik-adik gitu ya, atau generasi muda secara umum, kita ini ketemu bonus demografi yang momen ini belum tentu akan terjadi lagi di masa yang akan datang gitu. Kalau kesempatan ini nggak dimanfaatkan dengan baik oleh kita, ya bukan jadi bonus, malah petaka bisa jadi gitu. Dan harapannya mungkin di 23 tahun RK ini kita bisa sama-sama mendorong agar lebih banyak lagi yang berkolaborasi dengan RK, baik itu menjadi pesertanya, baik itu menjadi mitranya, ataupun apa saja yang bisa mendorong kolaborasi itu dan memanfaatkan bonus demografi. Itu mungkin. Cukup ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you banyak teman-teman. Dadah, terima kasih.